Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, pemirsa, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Octavianus Audi dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda, pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Di antaranya adalah dari retail, ada ERA, lebih ke arah untuk trading buy dengan support yang bisa diperhatikan 472 hingga 535. Kemudian DSNG, spekulasi buy di 555 hingga 640, dan selanjutnya ada ESA juga trading buy 630 hingga 795. SMGR juga trading buy, pemirsa, di 6050 hingga 6600. Ada ERA, kemudian DSNG, ESA, dan juga SMGR. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Octavianus Audi, merupakan pengamat pasar modal, dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Pak Audi, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Langsung saja kita ke ERA terlebih dahulu, trading buy, analisis secara teknikal sehingga masuk ke dalam salah satu pilihan Anda, Pak. Ini menarik sekali karena dia sudah berhasil melewati resisten yang cukup kuat, itu adalah di moving average 20 hari, yang artinya tren jangka menengah ini sudah mulai bergerak naik. Ini merupakan sentimen cukup baik. Sentimen berikutnya juga dari indikator MACD juga terjadi golden cross. Saya pikir potensialnya penguatan ini terbuka kembali masih sangat besar. Memang potensinya untuk saat ini target terdekatnya adalah 535. Once nanti dia sudah naik ke atas 535, maka potensi sampai dengan di 580 ini terbuka kembali. Tetapi memang perlu dijaga sekali lagi untuk era ini, level support yang mesti dibatasi penurunannya adalah di level 472. Kita mesti awasi 472 ini sebagai batasan terakhir. Oke, dari sisi pola seperti apa, Pak Audi, karena di Januari ini masih bergerak di level 378, mencoba bangkit di beberapa bulan yang lalu, namun di perdagangan dalam beberapa waktu terakhir ini lebih cenderung bergerak di kisaran harga 400 hingga 500-an, Pak. Ya, secara tren memang masih downtrend, tetapi memang sekali lagi tadi sudah terkonfirmasi sudah breakout untuk level resisten yang cukup kuat, itu adalah di MA20-nya. Jadi saya pikir untuk saat ini perlahan mulai membentuk fondasi yang cukup kuat. Jadi jika memang nanti sampai di 535 lalu dia breakout lagi, saya pikir ini merupakan sinyal yang sangat bagus sekali. Boleh dicermati mungkin pekan depan bisa sampai di 535, nextnya adalah bisa sampai dengan di 580. Jadi memang perlu kita step by step karena memang secara tren masih bearish. Baik, selanjutnya ada DSNG, saham pilihan yang kedua, penutupan hari ini di 575, menguat di 1,77%. Analisis Anda. Ya, sebenarnya secara keseluruhan untuk emiten agri ini memang sentimennya cukup positif sekali karena memang harga komoditas CBO ini memang lagi naik, demand-nya lagi tinggi karena memang beberapa negara ini sedang mengalami cuaca yang tidak baik. Jadi memang permintaan itu yang membuat harga menjadi naik. Jadi saya pikir ini sejalan. Kalau kita lihat yang lainnya selain DSNG itu ada LSIP, kita bicara leadernya ada Ali, dan yang lainnya, saya pikir ini sentimen cukup positif sekali. Dan kenapa DSNG? Karena memang ini secara indikasi cukup kuat sekali karena saat ini sudah mulai kembali lagi bergerak di atas 550. Saya pikir potensinya masih sangat besar sekali. Targetnya adalah kita sampai dengan di 640 untuk terdekatnya. Tetapi sekali lagi untuk jika memang trading, batasi penurunan jika nanti harganya turun kembali ke bawah level 555. Baik, kemudian ESA, maksud saya DSNG, beberapa waktu yang lalu ini juga pola pergerakannya lebih cenderung tertekan juga. Apakah ini juga masih downtrend posisinya, Pak Audi? Ya, untuk saat ini justru memang sudah mulai swing karena kalau kita lihat beberapa pekan atau sampai dengan dari bulan Mei itu memang trennya terus turun dari harga 670-an sekarang sudah di 500-an. Tetapi kalau kita lihat beberapa hari terakhir ini sentimen positif sudah mulai terbentuk dan saya pikir ini juga sudah mulai ada swing dari harga terakhir itu di 525 lalu sekarang sudah kembali lagi di 575. Ini merupakan swing yang sudah mulai terbentuk polanya, sudah mulai ada indikasi penguatan, indikator pun cenderung menguat. Baik, yang ketiga untuk ESA, Pak Audi.
Ya, kalau untuk ESA memang ini based on technical karena kemarin itu dia breakout ada pola double bottom, jadi saya pikir ini bagus sekali. Tetapi memang biasanya ketika breakout pola double bottom ini dia akan naik sebentar lalu ada koreksi, tapi secara tren untuk jangka yang lebih panjang atau kita bicara jangka menengah beberapa minggu ke depan justru ini mulai membentuk pondasi yang cukup baik, yang cukup solid. Jadi memang targetnya untuk ESA ini kita masih sampai dengan di 795. Boleh diperhatikan seminggu ke depan atau sampai dengan 2 minggu ke depan dengan batasan untuk level stop loss atau level supportnya adalah di level 630. Selama di atas 630, saya pikir potensi sampai dengan di 795 sangat terbuka sekali. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang terakhir untuk SMGR, Pak. Trading buy 6.050 hingga 6.600. Ya, untuk SMGR sebenarnya secara industri, ini basic industri cukup menarik sekali ya. Saya pikir ini termasuk yang leading juga jika dibandingkan dengan ISG. Kita lihat INTP, kita lihat SMGR, ini semua kompak menguat dan semua kompak membentuk pondasi bullish yang cukup solid. Kenapa SMGR? Yang pertama adalah karena kemarin hari ini persis dia melewati atau dia breakout ada pola tren dia yang bearish dan saat ini sudah di breakout sama dia, yaitu adalah di level 6.200. Jadi saya pikir ini langkah yang cukup baik sekali, tutupan di 6425, maka potensi sampai dengan di 6.600 saya pikir bukan hal yang mustahil, karena kalau kita lihat di awal-awal tahun ini harga ditransaksikan itu biasanya di 7.000 sampai dengan 7.500. Jadi saya pikir ini masih cukup murah, boleh diperhatikan seminggu atau 2 minggu ke depan target 6.600. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada ERA, DSNG, kemudian ESA, dan juga terakhir ada SMGR. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Audi, kita masih punya satu segmen lagi, kita akan jeda terlebih dahulu. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, Pak Audi. Kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas. Langsung saja kita akan menjawab beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Yang pertama ini kebetulan tidak menyebutkan nama dan lokasi. Pak Audi menanyakan saham BIRD, Pak. Bagaimana tren up-nya dan target harga keberapa ini? BIRD sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan, tapi dalam beberapa waktu terakhir lebih cenderung tertekan. Hari ini koreksi di 5,26%. Analisis Anda. Ya, untuk hari ini memang sebenarnya cukup wajar karena memang sudah masuk zona overbought untuk bird ini, dan sebenarnya apakah ini merubah trennya? Untuk saat ini saya bisa katakan masih belum. Kenapa? Karena masih mempertahankan level support yang cukup panjang, yaitu adalah di 2100. Jadi untuk bird selama di atas 2100 saya pikir ini akan menjadi sentimen yang mungkin hanya sementara koreksinya, dan potensialnya jika memang ada rebound di atas 2100 maka ya tidak menutup kemungkinan ya bisa sampai dengan di 2350 untuk resistennya. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari retail untuk ACES, Pak Audi. Kebetulan ada beberapa penanya. Yang pertama ada Bapak Aji di Jakarta Barat. Mohon dibahas untuk ACES yang tetap di level 640-an bahkan setelah ex-dividend dividen. Mohon bantuan analisisnya apakah menguat lagi atau potensi melemah mendekati level support di 610-an. Kemudian ACES juga ditanyakan, saya akan coba lihat kembali Bapak Anggiat dari Bekasi ini. ACES sudah beli cukup tinggi di 800. Ya, oke. Ya, untuk ACES hari ini sebenarnya dia sedikit mematahkan downtrend ya. Kenapa bisa saya katakan seperti itu? Memang secara tren ini indikator-indikator itu menunjukkan pelemahan, tetapi memang harga akhirnya dia breakout. Ya, saya pikir untuk saat ini apakah masih ada potensial dia untuk naik? Masih terbuka sekali, tetapi memang level yang mesti dia lewati ini ada resisten yang bertahap, yaitu adalah di 715. Di 725 untuk resisten pertamanya. Jika memang nanti pekan depan masih bergerak di atas 725, saya pikir tahan dulu aja karena potensinya masih cukup besar sekali jika memang dia breakout. Targetnya jika memang lewat 725 maka sampai dengan di 840 untuk resisten berikutnya. Tetapi hati-hati untuk ACES ini jika memang nanti akan dia turun ke bawah level 630, itu yang menjadi kembali lagi ada potensial dia akan terjadi koreksi. Baik, selanjutnya ada Tara di Jakarta menanyakan saham DSNG. Kebetulan tadi juga sudah masuk ke dalam saham pilihan dan kita sudah bahas. Saya akan ulangi kembali untuk Tara di Jakarta. DSNG lebih direkomendasikan spekulatif buy dengan supportnya di 555 dan resistennya hingga 640. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Selanjutnya saya akan coba bahas pertanyaan Bapak Abdul dari Tulung Agung ini menanyakan saham Arto. Pak Audi, bagaimana prospek harga sahamnya? 4
untuk jangka pendek sampai menengah? Singkat saja, Pak. Oke, ya untuk Arto, untuk jangka pendeknya dia mesti dijaga di level 3.100 karena itu merupakan support moving average 20 harinya. Jika nanti dia masih bertahan, hold dulu aja, keep dulu aja karena potensial dia akan terjadi swing lagi sampai dengan di 3.540. Itu sangat potensial sekali. Tapi hati-hati jika dia justru malah turun ke bawah 3.100, maka dia akan terjadi pembalikan arah atau dia akan menjadi bearish. Baik, selanjutnya ada Cun Cun dari Palembang. Terima kasih sudah bergabung menanyakan saham Medco, Pak. Tadi pun juga sempat kita ulas. Review singkat saja untuk Medco dengan pelemahan dalam hari ini. Ya, untuk Medco tadi masih sama. Jika memang sudah ada posisi, boleh di-keep dulu karena memang di sini kita ada lihat juga level support yang mesti dikonfirmasi. Itu adalah di 850 sampai dengan di level 860. Jika memang masih stay, saya pikir boleh coba di-keep dulu untuk beberapa waktu ke depan. Dan jika nanti dia ada swing, breakout lagi itu mesti yang diutamakan. Ya 960, 970 jika dia sudah breakout maka potensial bullishnya mulai terbuka. Baik, selanjutnya ada Ibu Ens dari Jakarta. Terima kasih sudah bergabung menanyakan saham AMRT. Minggu depan arahnya kemana? Posisi di 2.700, penutupan hari ini di 2.680, melemah di 2,19%. Nyangkut sepertinya, Pak Audi. Ya, oke. Ya, untuk AMRT sebenarnya dia sudah mulai ada swing kemarin, itu sudah good sekali, sudah sinyal yang sangat bagus. Tetapi memang yang mesti dijaga untuk saat ini, coba kita kasih kesempatan dulu aja. Selama dia masih di atas 2550, saya pikir ini masih boleh coba di-keep dulu. Memang butuh waktu berminggu-minggu biasanya untuk AMRT ini bisa swing lagi. Dengan targetnya, jika memang nanti terjadi swing lagi, maka potensialnya bisa sampai dengan di 2.780. Selanjutnya ada Hanan di Bantul, Yogyakarta menanyakan saham PGEO punya harga di 850, Pertamina Geothermal Energi Tbk. Singkat saja. Untuk PGEO sebenarnya ini trennya sudah mulai bearish. Ini mesti hati-hati sekali jika memang fokusnya untuk trading. Level support terakhirnya yang mesti dijaga itu adalah di level 790. Ini merupakan level support terakhir. Jika nanti dia breakdown, ya maka potensial dia bearish semakin dalam, semakin terbuka. Oke, di 850 penutupan hari ini 815 melemah di 1,21%. Tadi juga disampaikan level support yang harus dijaga untuk PGGO bagi Hanan di Bantul Yogyakarta yang sudah ambil posisi di 850. Waktu kita cukup terbatas, Pak Audi. Tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan di minggu depan. Pak Audi, terima kasih. Sehat selalu, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Baik, terima kasih ada Bapak Octavianus Audi, pengamat pasar modal. Akhirnya, saya David Sanovel dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.